Oke, halo dulur. Selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Asik. Kali ini kita membahas terkait statement dari Harry Maguire ya teman-teman. Langsung aja. Di sini dia mengatakan kalau saya adalah pemain yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun dan memiliki sebuah opsi. Tetapi jika Manchester United mendatangi saya dan mengatakan mereka tidak menginginkan saya lagi, tentu saya akan mencarinya untuk opsi di tempat lain. Tapi hal itu tidak pernah diberitahukan kepada saya. Lanjut, sampai saya diberitahu Anda akan dijual atau kami ingin Anda pergi, saya ingin bermain untuk klub ini dan membuatnya sukses lagi. Semua hal yang saya dengar dan lihat dari semua orang yang terlibat adalah saya akan menjadi bagian dari klub ini di masa depan. Ini adalah saat-saat yang menyenangkan bagi semua orang yang terlibat dengan klub. Dan klub sudah pasti menuju ke arah yang benar lagi. Sebagai pemain dan seorang yang peduli dengan klub, sungguh menyenangkan melihatnya. Oke, dari statement ini bisa dilihat kalau nampaknya Harry Maguire akan tetap berada di Manchester United sampai tahun depan. Sampai kontraknya habis. Karena tersisa 1 tahun ya untuk kontraknya dan berakhir di tahun 2025. Bicara soal Harry Maguire, ini menurutku apakah dia harus stay atau enggak, sebagai tambahan di lini tengah, menurutku dia lebih layak stay. Mengingat Harry Maguire ini menurutku satu-satunya pemain yang memiliki kontrol emosi yang paling bagus dibandingkan pemain yang lainnya. Ya, kita semua tahu Harry Maguire adalah pemain yang didatangkan ketika era Ole dengan harga yang cukup mahal, kisaran 85 juta kalau nggak salah pada waktu itu, dan menyandang predikat sebagai back termahal pada saat itu ya. Lalu dia dibebani dengan band kapten juga, yang mana itu menyebabkan performanya menjadi sangat menurun. Banyak blunder yang dilakukan oleh Harry Maguire, bahkan sampai seluruh dia itu menghujat dia dengan sedemikian rupa, parah sih menurutku. Dan ada orang juga yang secara terang-terangan menghina dia, tapi dia masih memaafkan karena ya apapun yang terjadi di lapangan itu bagian dari resiko yang dijalani sebagai pemain Manchester United. Dan apapun bentuk hinaan, hujatan yang dia alami, itu dia tidak memberikan komentar apapun. Meskipun dia dicadangkan, dia tidak pernah komplain ke pelatih. Tidak seperti Jadon Sancho, tidak cocok sedikit langsung speak up. Ini salah satu mentalitas yang dibutuhkan oleh pemain Manchester United lainnya gitu loh. Bahkan di awal pramusim tahun lalu ketika Onana didatangkan dari Inter Milan, Harry Maguire sempat blunder, bahkan sampai dimarahi Onana, anjir. Aku, waduh, pemain anyar wis nyeneni wong lawas iki. Tapi pada akhirnya ketika Andre Onana pun melakukan blunder dan dihujat habis-habisan, Harry Maguire yang tetap mendampingi Andre Onana gitu. Ini kan menunjukkan jiwa leadershipnya memang ada, tapi pemain ini kalau diberikan tanggung jawab yang lebih besar, kayaknya ya beban juga gitu loh. Dan di musim kemarin itu dia mulai membaik ya performanya, mulai bisa menunjukkan kualitasnya lagi, karena sudah tidak dibebani oleh ban kapten. Bahkan beberapa kali save-nya pun luar biasa. Gol yang diberikan juga lumayan krusial dalam pertandingan. Itu bisa menjadi titik balik yang baik untuk Harry Maguire. Dan untuk saat ini, kalau misalkan dia mau dijual, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa stay, ya mending stay. Karena kalaupun mau dijual dari tahun kemarin pun sudah ada isu penjualan Harry Maguire. Tapi nyatanya tidak ada kesepakatan yang signifikan sampai saat ini gitu loh. Apalagi Harry Maguire ini kan secara usia sudah 31 tahun ya. Secara pengalaman juga bagus, bisa menjadi pertimbangan juga bagi lini tengah Manchester United. Terus kalau untuk backup,
bisa menjadi pilihan yang bagus sebagai pemain rotasi juga, karena lini tengah juga rawan cedera ya, dan masih tidak konsisten. Lalu ada pemain baru seperti Leny Zoro, ini juga masih perlu pendampingan dari beberapa pemain senior. Jadi menurutku mending dipertahankan untuk saat ini. Toh penampilannya juga mulai membaik gitu ya. Maksudku dibandingkan Jadon Sancho yang secara attitude masih kurang ya, genjet banget gitu loh. Harry Maguire ini benar-benar menunjukkan profesionalitasnya sebagai pemain bola gitu loh. Bayangkan, kamu dihujat satu dunia, Cuk. Dan kamu tetap diam gitu loh, nggak memberikan statement apapun, nggak keluar-keluar sana sini, nggak bikin podcast, nggak nggak apa itu, nggak datang ke podcast gitu. Itu Harry Maguire, bahkan semua orang itu apapun yang dilakukan baik atau buruknya itu semua orang itu pasti akan mengomentari. Itu sekelas Harry Maguire sih. Aku sih bikin video gini aja loh, dikomentari Cuk. Pedak banget Kang, so asik. Nah, bayang no. Orang Jawa dibilang so asik ya. Parah gak tuh? Semua orang Jawa so asik berarti karepnya. Jadi dengan mentalitasnya seperti itu, kemampuan dalam mengontrol emosi yang sangat bagus, ini bisa menjadi contoh bagi pemain lain. Bahwasanya memang bermain di klub Manchester United ini pressure-nya juga sangat besar gitu loh. Bukan hanya sekedar bisa mendapatkan gaji besar, banyak insight yang didapatkan kalau kamu jadi pemain MU. Enggak, bukan seperti itu. Tapi pressure yang akan kamu dapatkan ketika membela tim sebesar Manchester United ini seperti apa. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Harry Maguire. Dan harapannya pemain lain juga bisa mencontoh dan menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh Harry Maguire dari segi kontrol emosi, dari segi profesionalitasnya gitu loh. Jadi aku masih percaya dengan Harry Maguire ya. Toh kontraknya tinggal 1 tahun lagi. Tim Harry Maguire stay. Asik. Oke, selanjutnya ini ada tambahan berita lagi terkait Nocer Mazraoui. Di sini dikatakan sang pemain menarik minat dari beberapa klub, tetapi dia lebih memilih Manchester United dan ingin bermain di bawah asuhan Erik ten Hag lagi. United akan memasuki negosiasi resmi untuk mengontraknya dalam beberapa hari mendatang. Juventus juga tertarik, namun Mazraoui memberikan prioritas kepada United. Oke, menarik. Untuk saat ini beberapa pemain yang dikaitkan dengan Manchester United nampaknya kesepakatan personal itu sudah bukan menjadi masalah lagi karena para pemain ini sudah menyatakan setuju untuk datang ke Manchester United. Tinggal kesepakatan dengan pihak klub, terutama terkait harga. Itu yang masih menjadi batu sandungan ya sampai saat ini. Dan pemain ini digadang-gadang kan bisa membuka potensi terbaik dari Anthony gitu, karena pernah bermain bersama, karena ya Anthony Gacor di Ajax juga tidak luput dari peran Mazraoui gitu loh. Ya tapi kembali lagi ya, potensi terbaiknya keluar atau enggak itu tergantung si pemainnya gitu loh. Kita pemain lain itu hanya sebatas support ya, tapi faktor utama tetap dari pemain itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari AWB yang sedang dalam proses negosiasi ya dengan Inter Milan, ya kita masih belum bisa memastikan apakah Mazraoui ini akan segera didatangkan atau enggak, karena menurutku dibandingkan back sayap kanan ya, yang lebih butuh untuk pembaruan itu justru back kiri gitu loh. Karena Luxo juga tidak bisa diharapkan, Trail Malaysia sudah menjadi penjual gorengan gitu, jadi dan ada 3 nama yang sudah diidentifikasi, yang mana menurutku paling cocok dan bisa mengisi posisi tersebut adalah David Hancock. Jadi ya memang banyak posisi yang perlu diregenerasi ya untuk saat ini di Manchester United. Dan harapannya ya pelan-pelan kita bisa mengisi itulah. Maka dari itu Sir Jim Ratcliffe pun pernah bilang, untuk menyelesaikan masalah di United ini tidak bisa satu kali bursa transfer. Jadi dia butuh
paling tidak 3 kali bursa transfer lah untuk membenahi para pemain ini. Pemain yang dibutuhkan oleh klub, pemain yang sesuai dengan skema pelatih. Ini prosesnya panjang teman-temannya. Jadi ya kita harus bersabar sebagai penikmat Manchester United. Apapun yang menjadi keputusan klub ini, kita sebagai fans ya tetap harus mensupport. Baik buruknya yang akan terjadi ke depannya, karena kita nggak akan tahu juga ya kalau misalkan nanti ada beberapa keputusan ataupun pemain yang diharapkan bisa perform ternyata nggak perform, ya kita kritik, kita hujat. Kita orang biasa kan cuma bisa mengkritik ya, kita bukan orang manajemen dari Manchester United. Ya kita kritik. Mungkin pada saat itu yang menghujat Maguire, ya sedikit banyak aku juga ikut menghujat ya. Bagaimana ya, memang performanya menurunnya. Tapi kalau dilihat dari mentalitasnya ya kita tidak bisa menutup mata gitu loh. Kita tetap harus respect dengan Harry Maguire secara personal gitu loh. Bukan secara pekerjaan dia sebagai pemain bola ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk update berita kali ini. Kalian harus percaya, Maguire ini bisa memberikan trofi lagi untuk Manchester United musim depan. Dia pasti akan memberikan kontribusi yang cukup besar juga bagi Manchester United. Oke, kita tunggu saja kejutan apa yang akan dibuat oleh Harry Maguire. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Salam.